Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali kita akan coba lanjutkan untuk proses penyelesaian laporan keuangan dari UD Lancar Jaya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan pembuatan laporan neraca ya. Jadi pada pertemuan kali ini khusus saya akan membahas terkait arus kas atau cash flow report. Kita tahu bahwa arus kas ini akan kita gunakan sebagai laporan untuk mengetahui atau mengontrol keluar masuknya kas ya, di mana untuk keluar masuknya kas itu akan dipengaruhi oleh tiga aktivitas. Yang pertama, bahwa keluar masuknya kas itu biasanya karena adanya aktivitas operasional. Kemudian yang kedua, eh, keluar keluar masuknya kas itu biasa terjadi karena adanya aktivitas investasi, dan yang terakhir, keluarnya masuknya kas itu dipengaruhi karena adanya aktivitas pendanaan. Di masing-masing aktivitas tentunya akan memungkinkan adanya penerimaan dan pengeluaran kas. Itu sekitar terkait arus kas atau cash flow report. Nah, data yang akan kita gunakan untuk membuat laporan arus kas ini yaitu data jurnal yang terkait keluar masuknya kas. Data jurnal yang berhubungan dengan keluarnya masuk kas yang pertama adalah jurnal penerimaan kas. Ini adalah untuk mengetahui dari mana kas itu masuk dan dari siapa. Kemudian yang kedua, yang terkait keluar masuknya kas itu adalah jurnal pengeluaran kas. Ini untuk mengetahui setiap adanya pengeluaran kas ini diperuntukkan untuk apa saja. Kemudian yang ketiga itu adalah jurnal kas kecil. Ini tentu untuk mengetahui keluarnya kas yang nilainya dianggap kecil ya. Maka di sini untuk P3K sendiri adalah jurnal khusus mencatat adanya pengeluaran-pengeluaran kas yang dilakukan oleh kas kecil. Dan yang terakhir, sumber jurnal yang terakhir untuk membuat laporan arus kas itu adalah jurnal penyesuaian. Ini biasanya ada pendapatan di luar usaha, khususnya adanya pendapatan dari pihak bank biasanya. Nah, di sini kita lihat bahwa di jurnal penyesuaian ada pendapatan bunga leasing. Nah, dari empat jurnal inilah yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan arus kas ini. Oke, sekarang kita mulai dari penerimaan ataupun pengeluaran kas yang didapat dari aktivitas operasional. Oke, untuk aktivitas operasional berarti itu berhubungan dengan kegiatan utama, maka di sini untuk mengetahui penerimaan dan pengeluarannya, kita akan cek di jurnal penerimaan kas, itu untuk mengetahui penerimaan dan kas. Kemudian yang kedua, jurnal pengeluaran kas untuk mengetahui pengeluaran-pengeluaran kas. Dan yang terakhir adalah petty cash. Oke, kita mulai dari cash receipt journal dulu. Oke, kita lihat di sini kita fokus di akun cash in bank karena kita sedang menelusuri adanya penerimaan-penerimaan kas dan pengeluaran-pengeluaran kas. Kita mulai yang pertama, untuk penerimaan kas dari aktivitas operasional itu biasanya adalah didapat dari penerimaan, adanya penerimaan piutang dan adanya penjualan tunai. Nah, yang terkait penerimaan kas dari aktivitas operasional, khusus penerimaan piutang, ini akan kita cari atau kita ambil dari jurnal penerimaan kas. Kita lihat di sini jurnal penerimaan kas, kita fokus sekali lagi di casing bank. Kita lihat untuk mengetahui penerimaan kas yang sumbernya dari pelunasan piutang adalah jika penerimaan kas itu nerimanya dari pelunasan piutang ini. Kalau kita lihat di sini ada beberapa kali kita menerima kas dari pelunasan piutang. Yang pertama adalah tanggal 4. Ya, ini penerimaan dari toko Permata, kemudian kita terima lagi piutang dari toko Imawan, lalu selanjutnya kembali kita terima dari toko Imawan, dan kita terima dari toko Ungu Jaya dan Jaya Maju ini. Ya, ini adalah penerimaan-penerimaan kas yang kita dapat dari adanya pelunasan piutang. Nah, untuk mengetahui berapa nilai penerimaan kas dari penerimaan piutang, maka seluruh penerimaan kas yang sumbernya dari piutang dagang ini kita akan jumlahkan. Ya, kita akan jumlahkan berarti 37.730, kemudian ditambah 251 juta sekian, ditambah 33 juta sekian, ditambah 9 juta dan 27 juta sekian. Ini kita jumlahkan semua. Setelah kita jumlahkan, maka silakan kalian letakkan di sini di kolom pertama. Kita letakkan di kolom sub jumlah. Oke, di sini setelah saya hitung penerimaan kas dari adanya pelunasan piutang,
itu sebesar 359.193.000. Itu yang pertama, adanya penerimaan kas dari aktivitas operasional. Kemudian apakah ada penerimaan kas dari penjualan tunai? Kita lihat di jurnal penerimaan kas kembali. Setelah di sini tanggal 14, kita ada penerimaan kas sebesar 313.560 yang sumbernya itu dari penjualan tunai. Sehingga kalau kita lihat di jurnal penerimaan kas ini hanya satu kali adanya penerimaan kas yang diterima dari penjualan tunai. Maka ini kita langsung saja kita masukkan di jurnal, kita masukkan langsung di laporan arus kas sebagai penerimaan kas dari penjualan tunai. Kita masukkan ke sini. Ya. Oke, setelah itu baru kita cari pengeluaran-pengeluarannya yang berhubungan dengan aktivitas operasional. Kita cari di sini untuk pengeluaran kasnya, kita masuk di jurnal pengeluaran kas, cash payment journal. Oke. Di jurnal pengeluaran kas, di sini yang pertama adalah kita akan fokus dulu pengeluaran kas yang akan kita gunakan untuk membayar utang dagang. Kita fokus dulu pengeluaran kas dari pelunasan utang dagang. Oke, kita masuk ke cash payment. Untuk mengetahui berapa nilai pengeluaran kas yang kita gunakan untuk membayar utang dagang, maka kita fokus pada akun cash in bank di sisi kredit, di mana ciri-ciri bahwa kita mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang itu adalah jika di sebelah debit itu kita masuk di akun payable, atau cash in bank ini pasangannya akun payable. Kalau kita lihat pengeluaran kas untuk membayar utang dagang, itu yang pertama adalah terjadi tanggal 7. Lalu kemudian yang kedua, kita mengeluarkan kas kembali untuk membayar utang dagang di sini kepada putra sulung itu tanggal 10. Lalu kembali kita mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang itu tanggal berapa ini? Tanggal 20, berarti yang ini. Dan yang terakhir kita mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang kepada PT Indojaya itu terjadi tanggal 24, berarti yang ini. Oke, setelah kita dapatkan kas yang kita gunakan untuk membayar utang dagang, maka ini kita jumlahkan 32.010.000 ditambah 25.300 ditambah 314 juta sekian dan 18 juta sekian ini. Setelah kita jumlahkan, kita masukkan di bagian utang dagang ini. Nah, masukkan kolom pertama. Maka setelah saya jumlah didapatkan nilai 390.518.200. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di jurnal pengeluaran kas, selain utang dagang, di sini kita mengeluarkan kas juga untuk membayar utang PPN, yaitu 11 juta. Maka ini kita masukkan sebagai pengeluaran kas membayar utang PPN. Kita masukkan di sini sebagai utang PPN. Tadi utang PPN nilainya adalah 11 juta. Oke, 11 juta. Yang ini ya. Oke, 11 juta kita masukkan ke sini sebagai pengeluaran kas untuk membayar utang PPN. Oke, kemudian selanjutnya baru kita cari pengeluaran yang lain. Seperti di sini untuk pembayaran angsuran bank, seperti pelunasan kartu kredit. Nah, yang masuk dalam kategori pengeluaran kas untuk bagian operasional atau yang masuk kategori pengeluaran kas operasional, di sini tinggal dua pengeluaran kasnya untuk membayar angsuran bank dan untuk pelunasan kartu kredit. Nah, yang masuk dalam kategori pengeluaran kas untuk membayar untuk masuk dalam kategori aktivitas operasional itu adalah pelunasan kartu kredit ini, yaitu 5 juta ini. 5 juta 560. Kita masukkan di sini sebagai pengeluaran kas untuk membayar kartu kredit. Yaitu tadi besarnya 5 juta 5.560 ya. Oke, kemudian untuk yang pengeluaran kas untuk membayar angsuran bank, ini kita masukkan sebagai pengeluaran kas yang masuk dalam kategori aktivitas investasi, aktivitas pendanaan di sini. Ya, kita masukkan sebagai pengeluaran kas untuk membayar utang bank atau angsuran bank di sini. Kemudian angsuran bank kalau kita lihat di sini di cash payment untuk untuk 25 juta ini ternyata terdiri dari dua akun. Ada angsuran pokok, yaitu kita gunakan akun utang banknya, sedangkan untuk beban bunganya, yaitu sebesar 5 juta, ini kita gunakan sebagai biaya beban bunganya, atau beban bunga atas angsuran ini. Maka untuk beban bunga ini akan kita gunakan akun yaitu biaya administrasi bank atau bank service charge ya. Oke, setelah itu baru kita masukkan nilainya. Angsuran banknya tadi kalau kita lihat adalah untuk angsuran pokoknya 20 juta, sedangkan beban bunganya 5 juta. Sehingga total uang yang kita keluarkan itu adalah 20
5 juta. Kita masukkan di sini untuk angsuran bank, angsuran pokoknya itu adalah 20 juta, sedangkan untuk yang biaya bunganya adalah 5 juta. Seperti itu. Oke, sehingga ini bisa kita simpulkan bahwa jurnal pengeluaran kas ini sudah kita masukkan semua di laporan arus kas. Dan untuk cash receipt jurnal, di sini masih ada beberapa akun yang belum kita masukkan, yaitu ada dividen atau penerimaan kas dari adanya dividen dan penjualan saham. Nah, di jurnal penerimaan kas ini untuk penerimaan kas dari dividen dan dari penjualan saham ini akan kita masukkan sebagai pendapatan kas yang disebabkan karena aktivitas pendanaan ini. Kita masukkan ke sini ya sebagai penerimaan kasnya. Sorry, sorry, pendanaan berarti di sini ya. Berarti di aktivitas pendanaan berarti yang ini. Sorry, investasi. Ya, jadi untuk saham, sekali lagi, untuk pendapatan dividen dan penjualan atas saham ini akan kita masukkan sebagai pendapatan yang disebabkan dari aktivitas investasi. Kita masukkan ke sini, oke, sebagai pendapatan dividen dan penjualan saham. Kemudian nilainya kita masukkan saja di sini. Nilainya untuk pendapatan dividen 4.500.000 dan penjualan saham 57.500.000. Kita masukkan sebagai pendapatan kas dari aktivitas investasi. Oke, seperti itu. Oke, jadi sumber data dari jurnal penerimaan kas selesai dan dari pengeluaran kas juga sudah selesai. Sekarang kita masuk ke sumber jurnal yang ketiga adalah petty cash. Nah, seluruh aktivitas pengeluaran kas kecil yang dicatat di jurnal petty cash ini yang kita masukkan sebagai pengeluaran kas masuk dalam kategori aktivitas operasional. Kita masukkan semua di sini. Nah, pengeluaran-pengeluaran kas kecil tadi yang dicatat di petty cash untuk pembuatan brosur, biaya listrik, pembelian perlengkapan, kemudian ada pengambilan pribadi pemilik, untuk perbaikan atap toko, ini semua kalian masukkan ke aktivitas operasional atau pengeluaran kas yang disebabkan karena adanya aktivitas operasional. Baru kita masukkan nilainya semua nih. Jumlah petty cash yang kita keluarkan mulai dari 800.000 untuk bayar iklan, kemudian 980 untuk membayar biaya listrik dan seterusnya sampai dengan perbaikan atap toko 900. Ini kalian masukkan semua di sini sebagai pengeluaran kas dari aktivitas operasional. Seperti ini. Oke. Dan yang terakhir, sumber jurnal yang terakhir tadi selain jurnal penerimaan kas, kemudian jurnal pengeluaran kas, petty cash, satu sumber jurnal lagi adalah jurnal penyesuaian. Kita lihat di jurnal penyesuaian apakah ada muncul akun casing bank. Misalnya di sini muncul ya akun casing bank. Di sini kita ada pendapatan bunga yaitu sebesar 4.550.000. Adanya pendapatan bunga yang kita dapat dari adanya rekening giro kita yang ada di bank yang dicatat di jurnal penyesuaian ini akan kita catat di laporan arus kas sebagai penerimaan kas dari aktivitas pendanaan. Berarti di sini kita masukkan sebagai pendapatan bunga atau interest revenue. Nilainya tadi adalah 4.550.000. Oke, setelah semua sumber kas keluar masuknya sudah kita masukkan semua di laporan arus kas ini, sekarang baru kita akan coba perhitungkan. Kita lihat berapa total arus kas dari aktivitas operasional. Cara mencarinya adalah kita tinggal jumlahkan seluruh penerimaan ini dikurangi dengan seluruh pengeluaran yang disebabkan karena aktivitas operasional. Oke, jadi jumlah penerimaan ini dikurang dengan jumlah pengeluaran ini, hasilnya kita letakkan di kolom kedua. Setelah saya hitung, didapat nilai sebesar 261.094.800. Inilah yang disebut dengan total arus kas dari aktivitas operasional. Oke, kemudian ke aktivitas investasi, karena di sini hanya ada penerimaan saja, pengeluaran tidak ada, maka otomatis jumlah penerimaan akan kita masukkan ke sisi sebelah kanan atau kolom kedua sebagai total arus kas dari aktivitas investasi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui berapa total arus kas dari aktivitas pendanaan, maka kita tinggal jumlahkan total penerimaan ini dikurangi dengan total pengeluaran. Setelah saya hitung, di sini didapat nilai sebesar minus atau hasil negatif yaitu 20.450.000. Ini didapat karena total penerimaan itu lebih rendah dari total pengeluaran. Nah, baru setelah kita dapatkan berapa nilai dari total arus kas aktivitas operasional, kemudian total arus kas aktivitas investasi dan pendanaan, ini kita jumlahkan semua. Ya, kita jumlahkan berarti 264.094.800 ditambah dengan 62 juta dikurangi 20.450. Didapat nilai sebesar
302.644.800. Inilah yang disebut dengan kenaikan atau penurunan kas. Karena hasilnya positif, maka ini bisa kita simpulkan sebagai kenaikan kas. Oke, setelah kita dapatkan berapa nilai kenaikan kasnya, maka langkah selanjutnya silakan kalian masukkan kas setara kas pada awal periode. Maksudnya adalah kas setara kas itu maksudnya kita masukkan nilai saldo awal akun kas. Di mana kita tahu bahwa kas sendiri itu ada dua, ada cash in bank dan ada petty cash. Nah, untuk mengetahui berapa total saldo awal kas setara kas atau total cash in bank dan petty cash, kita cukup lihat di trial balance 30 November, kita jumlahkan saldo cash in bank ini, ya, saldo cash in bank dan saldo petty cash, saldo awalnya kita jumlahkan, lalu baru kita masukkan di sini di laporan arus kas sebagai kas setara kas pada awal periode. Di sini dapat 56 juta. Inilah kas setara kas awal periode atau saldo awal kas kita yang terdiri dari saldo cash in bank dan petty cash. Lalu setelah kalian masukkan komponen saldo awal kas kita, baru kita jumlahkan kenaikan kas ini dengan kas pada awal periode. Setelah dijumlahkan didapat nilai sebesar 358.644.800. Inilah yang disebut dengan kas setara kas pada akhir periode. Maksudnya bahwa jumlah ini harus sama dengan saldo kas kita, ya, saldo akhir kas kita tanggal 31 Desember. Maka untuk mengcross-check kebenaran atau memvalidasi dari jumlah ini, maka silakan kalian jumlahkan kas pada akhir periode atau saldo kas pada akhir periode yang bisa kita lihat di trial balance 31 Desember. Oke, silakan kalian jumlahkan saldo akhir kas ini. Ya, kita jumlahkan. Oh, sorry. Kalian atau bisa untuk lebih valid lagi, kalian bisa lihat di worksheet di laporan neraca lajur ya. Kalian jumlahkan saja saldo akhir kas yang ada di kolom neraca ini. Kalian jumlahkan. Ya, kalian jumlahkan saldo kas atau cash in bank. Sorry ya, ini ditambah dengan saldo akhir petty cash. Didapat nilai sebesar 358.644.800. Kita lihat apakah jumlah ini sama dengan jumlah yang akhir yang ada di laporan arus kas. Ternyata setelah dilihat hasilnya sama. Terverifikasi sama jumlah kas akhir pada akhir periode di neraca lajur dengan yang ada di laporan arus kas. Kalau hasilnya sama, kas setara kas pada akhir periode yang didapat dari laporan arus kas dengan saldo kas akhir yang kalian jumlahkan dari atau kalian lihat dari laporan neraca dan neraca lajur, maka ini bisa kita simpulkan bahwa laporan arus kas yang kalian susun itu sudah benar. Baik, saya rasa ini yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas pada sesi pertemuan terakhir yaitu terkait jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Semoga ini bisa membantu dalam proses pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.